Hiking itu seru, tapi bisa berbahaya kalau sahabat alam tidak tahu tip dasarnya. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, banyak pemula kapok dengan melakukan kegiatan hiking, bukan karena capek, tapi karena salah persiapan. Berikut dengan tips sederhana ini, hiking pertama Sobat Alam bisa jauh lebih aman. Sobat Alam memang niat healing, tapi jangan sampai jadi pengalaman buruk setelah melakukan kegiatan hiking. Dan ini sebagai motivasi, pendaki hebat selalu mulai dari pemula yang mau belajar. Sobat Alam, hiking adalah aktivitas menyenangkan, tapi membutuhkan pengetahuan dasar agar tetap aman dan nyaman, terutama bagi pemula. Dan ingat, hiking pertama itu menentukan, bisa bikin ketagihan atau malah kapok. Sobat Alam, mendaki gunung atau kerap disebut juga dengan hiking, merupakan salah satu aktivitas favorit masyarakat, termasuk warga 62. Namun bagi sahabat alam yang masih pemula, atau bahkan baru pertama kali ingin melakukan kegiatan mendaki gunung dengan cara hiking, dan sahabat alam harus tahu, hiking dan trekking itu berbeda, walaupun manfaatnya hampir sama. Banyak hal-hal yang harus dimengerti dan dipersiapkan dengan matang. Hiking itu jangan dilihat enaknya doang, view-nya bagus, tapi banyak medan terjal yang susah untuk dilewati. Makanya wajib banget persiapkan diri, apalagi buat sahabat alam yang masih pemula. Jangan asal-asalan ikut tren naik gunung dengan cara hiking, tapi tidak tahu sama sekali tentang hiking. Di Gap Channel ini banyak materi-materi video yang menguraikan, menjelaskan tentang apa itu hiking dan cara-caranya agar sobat alam aman dan nyaman. Hiking selain sebagai aktivitas mengisi waktu libur, hiking juga merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik atau olahraga. Mendaki gunung tentunya sangat menguras tenaga dan dapat melatih fisik serta otot-otot semakin kuat. Berikut 4 tip mendaki gunung dengan cara hiking bagi pemula, khususnya untuk para pemula yang perlu diperhatikan. Pastikan kondisi fisik sobat alam bagus. Ya, pastikan kondisi fisik bagus. Aspek pertama ini yang perlu diperhatikan, tentunya kondisi fisik tubuh. Pastikan ketika hendak mendaki gunung dengan cara hiking dalam kondisi fit agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak sedikit pendaki gunung yang melakukan kegiatan hiking yang meregang nyawa akibat kondisi tubuh tidak kuat. Usahakan persiapkan diri sahabat alam sebaik mungkin, baik fisik ataupun mental. Fisik yang tidak fit bisa saja terjadinya hipotermia, karena hipotermia menyerang tidak hanya dari outfit atau peralatan yang mendukung, tapi bisa dari kondisi fisik yang memang saat sedang tidak fit. Tip yang kedua buat sobat alam yang masih pemula yang akan melakukan kegiatan hiking, peralatan memadai. Tujuan hiking memang untuk melihat indahnya panorama atau pemandangan alam, namun juga berbagai macam rintangan medan menuju puncak gunung atau titik tujuan hiking sahabat alam. Sebab itu kita juga harus menyediakan peralatan yang memadai, antara lain tenda dengan kualitas bagus atau playset yang kemungkinan sobat alam terpaksa harus menginap. Stok pangan, makanan dan minuman sesuaikan dengan kegiatan hiking sobat alam, baik itu gunungnya, baik itu treknya. Minuman yang benar-benar mengandung untuk meningkatkan stamina sobat alam. Begitu juga makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Pakaian lengan panjang atau bisa diganti dengan pakaian sambungan aksesoris lainnya. Sepatu hiking yang tepat, mantel, senter,
jika kemungkinan terjadi kemalaman saat turun, obat P3K, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keperluan pendaki dengan cara hiking tentunya. Karena hiking dan trekking itu berbeda. Berkali-kali saya sebutkan. Dan untuk memahaminya, silahkan di Gap Channel ada videonya. Perbedaan hiking dan trekking beserta manfaatnya. Walaupun perbedaannya ada, tapi manfaatnya hampir sama. Bahkan sama. Berikut dari tip hiking untuk pemula ini adalah perakiraan cuaca. Sobat alam, selain terjalnya medan yang harus dihadapi, cuaca tak bersahabat juga menjadi tantangan menuju puncak gunung. Sebelum memutuskan untuk berangkat hiking, sebaiknya lihat perakiraan cuaca terlebih dahulu pada destinasi yang hendak sahabat alam tuju. Di zaman serba modern ini, kita dapat mengakses dengan mudah laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BKMG untuk melihat perakiraan cuaca. Karena dengan perakiraan cuaca juga, ini akan menentukan sukses tidaknya, aman dan nyamannya kegiatan hiking sahabat alam. Bukan untuk gagal, bukan untuk tidak dilanjutkan, tetapi bisa untuk mengantisipasi, memperkirakan peralatan perlengkapan yang harus sahabat alam bawa, termasuk makanan minuman yang cocok untuk perkiraan cuaca yang sahabat alam bakal temukan. Sebagai contoh, jika selama di trek hiking cuacanya panas kemarau, sahabat alam sudah pastinya bisa membuat perencanaan logistik, baik minuman yang bisa mendukung stamina sahabat alam, begitu juga makanan, snack dan sebagainya. Bahkan sebaliknya, bila cuaca hujan, jangan sampai sahabat alam kedinginan. Dari peralatan seperti jaket, raincoat, dan sebagainya, termasuk makanan dan minuman yang bisa menghangatkan tubuh sahabat alam. Maka dari itu, perakiraan cuaca sangat penting, akan menjadi tolak ukur sahabat alam menentukan peralatan, perlengkapan, termasuk makanan dan minuman. Berikut tip terakhir untuk hiking sahabat alam yang masih pemula. Cara aman mendaki dan cara hiking. Sahabat alam, tip aman mendaki untuk sahabat alam yang masih pemula tidak hanya soal peralatan teknis, harus benar-benar memahami langkah-langkah aman mendaki dan cara hiking di gunung tersebut atau di gunung yang akan sahabat alam daki. Sahabat alam perlu mengetahui rute dan medan gunung yang akan didaki, baik trek jalur pendakiannya, lintasan rutenya, mungkin licin, mungkin banyak kerikil, berbatu, dan sebagainya. Itu akan menentukan, termasuk sahabat alam bisa menentukan sepatu hiking seperti apa yang akan sahabat alam pakai. Bahkan penting untuk mengetahui perkiraan cuaca sebelum melakukan pendakian. Maka dari itu, bahkan penting untuk mengetahui perkiraan cuaca sebelum melakukan pendakian dan cara hiking. Sahabat alam, demikian tip mendaki gunung bagi pemula dengan cara hiking. Sebelum sahabat melakukan perjalanan jauh ke lokasi tujuan hiking, biasakan baca doa untuk perjalanan jauh agar senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut saya sampaikan doanya sebelum sahabat alam melakukan kegiatan hiking atau kegiatan di alam bebas lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alalahi wa ala haula wala quwata illa billahi, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja. Sobat alam, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi wawasan, terutama sobat alam yang masih pemula yang akan melakukan kegiatan daki gunung dengan cara hiking. Banyak jenis-jenis kegiatan daki gunung, termasuk yang barusan saya uraikan adalah hiking, ada trekking, ada trail running, dan lain sebagainya. Dan sahabat alam mau menyukai kegiatan mendaki gunung yang seperti apa, itu tidak masalah. Yang penting adalah sahabat alam mengerti dasar-dasarnya, peralatan, perlengkapan, termasuk logistik yang harus dibawa. Di Gap Channel semuanya sudah ada materi-materi yang saya maksudkan
termasuk khusus materi hiking, apalagi buat sobat alam yang masih pemula. Buat sobat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sobat alam lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sobat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kari.